Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Yang merasakan ada sukacita surgawi pada siang hari ini, kita lambaikan tangan kita sama-sama, haleluya. Kita beri kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara terkasih dalam Tuhan. Kita menundukkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Satukan hati kita. Kita bersatu di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan siang hari. Merasakan ada lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Sesuatu pasti terjadi bagi setiap kami. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami siang hari ini. Dan di saat kami datang, yaitu berseru kepada-Mu, menantikan kebenaran-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Kami percaya, hidup kami pasti diubahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman. Urapi setiap kami, berikan kami hati dan telinga suara-Mu, agar setiap firman yang boleh kami terima siang hari ini Tuhan, boleh jadi rema bagi setiap kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang terkasih, nyatakan isi hati kebenaran bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu siang hari. Haleluya, haleluya. Amin. Angkat tangan kita doa-doa. Anak Allah, Yesus namanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Angkat suara kita sama-sama. Anak Allah, oh Yesus, Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyucikan setiap
bahwa Dia hidup sampai selamanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami takkan pernah gentar ya Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus, ini yang kami percaya Tuhan. Oh, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Mari jemaat Tuhan, sembilan kedua tangan. Sebab Dia hidup, sediakan hari esok yang penuh dengan harap, yang penuh dengan kemenangan bagi setiap. Ku tak gentar, kami tahu Tuhan. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.
kita. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Kau Allah, maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, katakan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar, besar. Katakan Kau Allahku. Kau Allahku, oh Tuhan. Maka jiwaku pun. Ini pujian kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau begitu besar, begitu dahsyat, begitu megah, begitu mulia Tuhan Yesus. Amin. Oh, maka jiwaku memuji-Mu, Yesus, Yesus, sungguh besar. Kau Allahku, Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun, memuji-Mu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku. Coba Tuhan dengan segenap jiwamu katakan. Maka jiwaku pun. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Yesus. Sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku
tetap sambil angkat tangan kita dua-dua. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami nyatakan kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa. Yang tidak ada tandingannya Tuhan. Di dunia ini. Bahkan dimanapun Tuhan Yesus. Kau yang terbesar. Kau yang termulia. Kau yang terdahsyat Tuhan Yesus. Sejenak saudara bisa naikkan doa saudara secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukur kepadanya. Bila mana siang hari kita boleh berdiri di tempat ini. Diberikan kesehatan, kekuatan. Diberikan nafas kehidupan yang baru setiap hari. Semua hanya oleh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me how great is our God. And always see how great. Sing how great, how great. Itu besar Engkau Tuhan. Is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And always see how great is our God. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Tuhan. Sing how great, how great, how great is our God. Let's sing together. Sing with me how great. Sing out to God. Lord, we sing how great, how great. Oh, is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all we see how great is our God. Come on, show the name above all name.
Sama-sama tundukkan kepalamu bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang bulan Juli. Kami mengucap berkat untuk berkati Tuhan sepanjang bulan Agustus. Kalau kami bisa melewati sepanjang bulan Juli, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, memelihara kami di bulan Juli, Tuhan yang sama akan memelihara, menolong kami di bulan Agustus ini. Kami percaya bersama dengan umat-Mu berkumpul di tempat ini, kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai. Sekarang tiba waktunya urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Allah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Allah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk bisa mengajar umat-Mu di tempat ini. Segala kuasa kegelapan kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Tidak memiliki bagian atas umat orang percaya. Jaringan yang kami pakai, setiap jemaat yang menonton dalam dan luar negeri, Jakarta dan daerah, setiap mereka diberkati Tuhan. Jemaat Multiberes Keding Nias juga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah minggu pertama Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih besar lagi. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya sudah lama tidak melakukan ini dan saya ingin kembali melakukannya. Saudara yang bawa Alkitab, boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, boleh angkat HP-mu tinggi-tinggi. Saudara yang tidak bawa apa-apa alias tidak modal, boleh angkat tangan aja saudara. Sama-sama angkat Alkitabmu, di atas, di bawah angkat HP-mu, sama-sama dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya lakukan ini lagi? Karena hari-hari ini gereja menghadapi tantangan yang tidak mudah. Akibat pandemi ini ada banyak orang mulai ngerasa nyaman ibadah online, ibadah di rumah. Kalau memang tidak bisa datang karena faktor usia dan kesehatan, saya mengerti. Tapi kalau tidak bisa datang karena sudah terlalu nyaman dengan ibadah online, saya tidak mengerti. Karena saya percaya sebagus-bagusnya ibadah online, tetap lebih bagus ibadah di rumah Tuhan. Katakan amin. Karena perkumpulan orang benar, perkumpulan orang percaya, ada kuasa yang besar terjadi di sana. Saya percaya saudara yang hadir pada siang hari di tempat ini, saudara akan mengalami mukjizat yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya bisa tolong ditampilkan. Perkara-perkara besar dari Tuhan. Apa tema khotbahnya saudara? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyiapkan perkara besar. Sama-sama bilang sama saya, buat saya. Tuhan mau saudara dan saya, karena Dia Allah yang besar, Tuhan yang besar, Dia mau melihat saudara melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Saudara dan saya berkat Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan. Sekalipun keadaannya sulit, tapi Tuhan tidak pernah kesulitan memberkati saudara. Sekalipun keadaannya sukar, tapi Allah tidak pernah kesukaran menolong saudara. Saya orang yang percaya sekalipun lagi masa pandemi seperti ini, Allah tetap sanggup untuk memakai saudara melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya dunia berharap, dunia mau, dunia mempengaruhi kita dengan berpikir wajarlah omset lagi turun, namanya lagi pandemi.
Dunia mempengaruhi kita dengan berkata, wajarlah dirumahkan, namanya lagi susah. Dunia mempengaruhi kita dengan berharap, dengan percaya bahwa keadaan yang kita alami ini adalah keadaan yang semua orang, bahkan orang Kristen pun, orang percaya sekalipun tidak kebal atas masalah ini. Padahal fakta sebenarnya kalau saudara percaya kepada Yesus, mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya di masa sukar ini akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Kita buka firman Tuhan. Saya masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Siapkan pulpen saudara, catat ayatnya, foto firmannya, agar saudara kapanpun saudara butuh, saudara bisa kembali melihat. Injil Yohanes 14, ayatnya yang ke-12 dan ke-14. Kita baca bergantian. Seperti biasa saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua, demikian seterusnya. Gading Nias, jemaat Tuhan, ibadah online yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Aku berkata kepadamu, jemaat Gading Nias, jemaat ibadah online jam 2 siang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 13 saudara. Ayatnya yang ke-14, sama-sama kita baca 3. Ya, jika dalam namaku aku akan apa? Alkitab katakan nama Yesus nama yang berkuasa, katakan amin. Alkitab mengatakan nama Yesus lebih besar daripada nama COVID-19. Alkitab katakan nama Yesus lebih besar dari nama kebangkrutan, resesi ekonomi. Alkitab katakan nama Yesus nama di atas segala nama. Gading Nias yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau saudara percaya, Alkitab katakan, maka engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa sih pekerjaan Yesus? Menyembuhkan orang sakit. Apa sih pekerjaan Yesus? Mengusir setan. Apa sih pekerjaan Yesus? Membuat yang tidak ada menjadi ada. Apa sih pekerjaan Yesus? Membangkitkan orang mati. Harusnya jemaat Tiberias tidak kesulitan mengerti ini. Karena saudara dipertontonkan selama gereja ini berdiri. Saudara diperlihatkan tanda kuasa mukjizat berlimpah-limpah terjadi di Tiberias. Katakan amin. Tapi seringkali banyak di antara kita percaya sederhana. Banyak di antara kita percaya hal-hal yang kecil. Banyak di antara kita tidak berani meminta perkara-perkara besar. Karena kita melihat keadaan kita. Tahukah saudara, ketika saudara meminta perkara yang besar kepada Allah, saudara sedang menghormati Allah dengan permintaan. Saya ulang sekali lagi, ketika saudara meminta perkara besar kepada Tuhan Yesus Allahmu, saudara sedang menghormati Allah dengan permintaan besarmu. Apa maksudnya Pak Pendeta? Suatu hari ada seorang panglima perang negara Perancis, kerajaan Perancis, namanya Napoleon Bonaparte. Dalam buku yang saya baca, dalam kisah yang saya baca, suatu hari Napoleon Bonaparte melewati medan peperangan bersama dengan ajudannya. Ada seorang prajurit berlutut depan Napoleon Bonaparte dan berkata, "Jenderal yang besar, saya telah mengikuti jenderal bertahun-tahun. Saya telah berperang dengan setia kepada jenderal bertahun-tahun. Izinkanlah saya pulang ke kampung halaman saya. Istri saya sedang sakit, anak saya sedang membutuhkan uang. Dan izinkanlah saya pergi, saya meminta sejumlah uang besar kepada jenderal." Mendengar permintaan prajurit itu yang besar, ajudan dari Napoleon Bonaparte marah, berkata, "Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu meminta hal yang besar itu kepada jenderal Napoleon Bonaparte, kepada kaisar." Dan apa jawaban Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte berkata, "Jangan marahi dia. Sesungguhnya dia sedang menghormati saya karena dia meminta perkara besar sama saya. Dia tidak mungkin datang kepada orang kecil untuk meminta perkara besar. Dia datang kepada saya orang besar karena dia tahu saya sanggup memenuhi kebutuhannya." Saudara nggak akan datang sama orang kecil karena saudara tahu orang kecil nggak bisa tolong saudara. Saudara pasti datang ke orang besar karena saudara tahu orang besar bisa tolong saudara.
Makanya saudara, ketika engkau datang sama Tuhan, meminta perkara-perkara ajaib dari Tuhan, meminta perkara-perkara heran dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan tersanjung, Tuhan merasa terhormat dengan permintaanmu. Kok ada yang tepuk tangan sih? Amin. Suatu hari ada seorang orang tua, opa-opa, punya anaknya yang pertama di Jakarta, anak yang kedua di Bandung. Saudara, berapa anaknya? 2 orang. Opa-opa ini tinggal di LA, Langowan Atas, daerah Sulawesi Utara. Karena kedua anaknya Jakarta dan Bandung sudah sukses, anak yang pertama di Jakarta kirim tiket pesawat supaya kunjungi kedua anaknya Jakarta dan Bandung. Singkat cerita, opa terbang dari LA, dari Bandara Samratulangi, 4 jam penerbangan Jakarta, Samratulangi, Soekarno-Hatta. Mendarat di Jakarta, di Soekarno-Hatta. Anaknya jemput di bandara. Anaknya bilang, "Pak, gimana? Penerbangannya lancar kan? Penerbangannya enak kan?" Papanya bilang, "Lancar sih lancar. Enak sih enak. Tapi papa lapar. 4 jam papa di pesawat gak makan." So anaknya bilang, "Loh Pak, kan di pesawat itu Garuda loh Pak. Papa bisa makan di pesawat." "Makan gimana? Papa gak punya duit. Kalau papa makan nanti papa gak bayar, papa diturunin di langit." Terus anaknya bilang, "Oh Pak, kalau naik Garuda itu Pak, naik pesawat Pak, makan gratis Pak. Papa gak usah bayar karena udah bareng dengan tiket pesawat." Papanya bilang, "Walah, papa gak tahu. Papa kira bayar." Berapa minggu kemudian giliran anaknya yang di Bandung. Ini papa pergi ke Bandung naik kereta Argo Pariangan. Sampai di kereta api datang pelayan. Datang pelayan, langsung pelayannya bilang, "Mau pesan apa?" Si bapak-bapak bilang, "Saya akan tertipu kedua kali." Ini bapak bilang, "Nasi goreng 2, nasi rames 3. Terus kata pelayannya, "Kan bapak sendiri." "Jangan banyak ngomong loh, kasih sini cepetan. Coca-Cola 3, Sprite 2, bahkan cuci tangan pakai Coca-Cola. Pokoknya semua yang ada di dapur taruh di sini semua." Sampai pelayannya bilang, "Kan bapak cuma sendiri." Saya nggak akan tertipu kedua kali. Sampai di Bandung kita semua tahu, ditagihlah tagihan. Dan ketika ditagih ini opa dibilang, "Kita sekali tertipu di pesawat. Tidak kedua kali kita nggak akan tertipu." Kata pelayan, "Apa maksud bapak tuh? Di pesawat saya makan, nggak tahu gratis, saya nggak makan. Di kereta api saya tahu gratis, saya makan. Nggak mungkin ditagih." Kata pelayan, "Bukan begitu Pak. Pesawat sama kereta berbeda." Semenjak hari itu, opa tidak lagi menginjakan kaki di Pulau Jawa. Karena dia bilang orang Pulau Jawa jahat-jahat, dia bilang. Kita ketawa ya, padahal seringkali kita sama seperti opa-opa. Ada begitu banyak kekayaan yang Kristus miliki dalam hidup kita. Ada begitu banyak janji-janji besar yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ada begitu banyak perkara-perkara gagah perkasa yang Tuhan sedang siapkan. Ada begitu banyak hal-hal yang heran dan ajaib yang Tuhan sedang siapkan. Tapi karena kita berpikir, ya gini keadaannya, ya lagi COVID dan sebagainya. Padahal saya mau bilang sama saudara, berkat Tuhan tidak mengenal situasi. Kalau dulu dia tolong, hari ini dia tolong. Kalau dulu dia buat mukjizat, hari ini dia pasti buat mukjizat. Bagaimana caranya? Saya pelajari mengapa janji Tuhan hebat dan luar biasa. Tapi mengapa ada begitu banyak orang bukannya menghidupi hidup yang luar biasa, tapi seringkali hidupnya biasa, bahkan sering kali mengalami kegagalan. Kita lihat ada 3 prinsip sedikitnya. Ada 3 prinsip yang benar dikatakan karena berpikir dan hati yang kecil, berharap yang kecil, bahkan mendoakan hal-hal yang kecil. Karena terlalu kita menganggap seberapa besar Tuhan itu tergantung seberapa pikiranmu tentang Tuhan. Kalau engkau memikir Tuhan kalau engkau memikirkan Tuhan dia kecil, maka dia jadi kecil. Ada seorang anak kecil bertanya kepada papanya, "Pak, seberapa besar Tuhan itu?" Papanya berkata kepada anaknya, "Nak, apakah kamu lihat pesawat di langit itu?" Anaknya nengok langit, "Lihat Pak, kecil banget ya pesawatnya." Dan papanya bilang, "Ayo nak, ikut aku ke bandara." Sampai di bandara anaknya dibawa mendekat ke pesawat yang tadi dia lihat di langit. Dan anaknya kaget. Kenapa kaget? Karena anaknya bilang, "Pak,
Ternyata kalau lebih dekat, pesawatnya besar ya. Dan papanya berkata, demikianlah Tuhan. Tuhan, kebesaran Tuhan dilihat dari kedekatanmu. Kalau engkau melihat Tuhan dari sisi yang jauh, COVID lebih besar daripada Tuhan. Kalau engkau melihat Tuhan dari jarak jauh, resesi lebih besar daripada Tuhan. Kalau engkau melihat Tuhan dari jarak hubungan yang jauh, ketakutan lebih besar daripada Tuhan. Tapi kalau engkau melihat Tuhan dari hubungan yang dekat, maka COVID lebih besar. Tuhan lebih besar daripada COVID. Tuhan lebih besar dari ketakutan. Saya sering kali bilang sama saudara, musuh terbesar orang percaya bukan dari luar. Musuh terbesar orang percaya kadang-kadang bukan iblis. Tapi musuh terbesar orang percaya dari dalam. Kadang-kadang yang menghancurkan bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Apa yang di dalam? Pikiran-pikiran yang sempit. Pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang penuh ketakutan. Pikiran-pikiran yang mempradukakan yang aneh-aneh sama Tuhan. Kadang-kadang itu musuh orang percaya. Makanya jangan terlalu banyak baca koran hoax yang gak jelas itu. Sebagus-bagusnya Kompas, saya percaya Alkitab adalah kompas terbaik. Sebagus-bagusnya suara pembaruan, saya percaya Alkitab dapat membaharui pikiran kita. Sebagus-bagusnya Jakarta Post, Alkitab adalah surga pos. Tepuk tangan dong. Udah mikirin koran-koran tuh dari tadi saya. Saya mau bilang sama saudara, seringkali Tuhan gak dapat bekerja hebat dan luar biasa. Karena pikiran-pikiran sempit kita. Karena kita berpikir wajarlah omset turun, lagi begini. Ya wajarlah keadaan sukar, lagi begini. Saya selalu percaya justru masa-masa sukar seringkali adalah cara Tuhan di masa sukar untuk promosikan kita. Bagi Goliat, bagi orang Israel, Goliat adalah hal yang menakutkan. Tapi bagi Daud, Goliat adalah promosi dari Tuhan. Daud berkata kepada orang Israel, kepada orang banyak, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Bagi orang-orangnya, goasinya adalah menakutkan, kematian. Tapi bagi Daniel, goasinya adalah promosi dari Tuhan. Kadang-kadang berkat Tuhan packagingnya masalah. Saya ulang sekali lagi, kadang-kadang berkat Tuhan bungkusnya masalah. Jawab. Terpana ya sama saya. Kadang-kadang mukjizat Tuhan covernya masalah. Kadang-kadang promosi Tuhan covernya PHK. Jangan buru-buru ditolak, Pak. Jangan buru-buru ditengking. Karena kadang-kadang di balik dari cover masalah ada promosi di balik itu. Ada mukjizat di balik itu. Ada berkat di balik itu. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya dapat mengalami perkara yang besar? Tiberias, saudara siap diberkati? Sekali lagi dong kasih tepuk tangan yang luar biasa. Lebih dahsyat lagi di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Bagaimana saudara saya bisa melakukan perkara yang besar? Saya percaya engkau pulang pasti kenyang dengar firman ini. Yang pertama, untuk melakukan perkara yang besar, miliki hati yang besar. Perbesar kapasitas hatimu. Karena saya catat dalam renungan saya, Allah tidak bisa memberkati kita dengan perkara-perkara besar kalau volume hati kita masih sempit. Saya ulang sekali lagi, Gideon 1 ayat 2. Allah tidak dapat memberkati kita dengan perkara-perkara besar kalau volume hati kita masih sempit. Kalau hati kita kerdil, Allah nggak dapat memberikan kita perkara-perkara besar. Apa ciri orang yang hatinya kerdil? Lihat orang lain jatuh, hatinya senang, itu kerdil hatinya. Apa ciri orang hatinya kerdil? Lihat musuhmu jatuh, engkau senang, itu kerdil namanya. Apa ciri orang yang hatinya kerdil? Lihat orang yang gak suka sama saudara mengalami kemalangan, engkau bersuka cita, itu kerdil. Allah gak bisa melakukan perkara-perkara besar kepada orang yang hatinya kecil. Allah gak dapat melakukan, Allah tidak mampu, bahasanya saya, melakukan perkara-perkara besar kalau hati kita sempit, hati kita kecil. Makanya sebelum Allah mengubah yang di luar,
Ia sedang mengubah yang di dalam. Makanya sebelum Allah melakukan perkara yang ajaib di luar, dia mau hatimu besar. Ibu Gembala sidang Ibu Darniati bilang sama saya, miliki hati seluas samudra. Hati yang legowo. Orang mau buat jahat, seluas samudra dilempar batu. Tetap tenang, jangan ke bawah. Ini bukan zamannya lagi sakit hati sama omongan orang. Ini bukan waktunya lagi kecewa sama perlakuan orang. Ini waktunya untuk kita perlebar kapasitas hati kita, katakan amin. Dikatakan hatimu harus seperti diperbesar. Saudara tahu karet? Halo, shalom, ada orang sini? Halo, shalom. Ada anybody home? Tahu karet? Karet kalau untuk perkara kecil, kalau cuma segini kapasitasnya, diginiin. Tapi kalau mau perkara besar, mau lebih besar lagi, karet harus diregangkan. Mau lebih besar lagi, harus diregangkan. Mau lebih besar lagi, harus diregangkan. Kadang-kadang Tuhan harus regangkan hati kita. Dan kabar buruknya apa? Ketika Tuhan regangkan hati kita, sakit hati kita. Ketika Tuhan regangkan hati kita, dia buat orang yang kita sayang sakitin kita. Dia buat orang yang kita percaya tusuk dari belakang. Dia buat keadaan gak nyaman buat kita. Tapi kalau engkau mau sabar, sabar. Diangkat papanya, sabar. Kadang-kadang dia harus tarik. Kadang-kadang harus dirombak hati kita. Saya percaya COVID-19 dari sudut pandang saya sebagai hamba Tuhan, Allah sedang merombak banyak hati anak Tuhan. Yang hatinya tadinya isinya hepeng, cien, money, duit, cuan, zina, cabul, dusta, nipu. Yang tadinya picik, licik, jahat, kotor, najis. Tambahin, yang pura-pura gak tahu. Ya, jadi ya. Pendeta masih muda, keras banget khotbahnya. Kirain boyband Korea dia. Saya tahu kok. Tuhan ibarat akuarium sedang dibersihkan. Kita lihat Yesaya 54. Saya harus cepat. Yesaya 54 ayat yang kedua dan ketiga. Yuk jemaat Tuhan kita baca. 3, 2, 1 ya. Ayatnya yang ketiga, sebab engkau Alkitab, saudara bisa perhatikan saya ke depan. Alkitab memberikan gambaran yang menarik di ayatnya yang kedua, atau sampaikan ayatnya yang kedua. Dikatakan, lapangkanlah tempat kemamu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemamu dan pancangkanlah koko-koko patok-patok. Bisa perhatikan ke saya. Alkitab mengatakan bangsa Israel suatu masa berada dalam perbudakan. Alkitab katakan mereka tinggal di tanah Mesir di suatu daerah yang namanya apa? Goshen. Goshen ini nggak ada hubungannya sama Gojek, percayalah. Jangan pikir Goshen, jangan-jangan dari Berias di Goshen ya. Goshen Alkitabiah nih, nggak gitu Bambang. Alkitab katakan bangsa Israel tinggal di daerah namanya Goshen. Menurut statistik, menurut para ahli teolog, menurut para sarjana teologi ya, bangsa Israel berlipat-lipat jumlahnya, berjuta-juta. Tapi tanah tempat mereka tinggal sedikit. Jadi mereka harus membangun kemah dengan pendek. Mereka harus membangun tenda dengan kecil. Maka terciptalah cikal bakal RSSSS pertama di dunia. Rumah sangat sederhana. Sampai-sampai selojor saja. Sangat sulit sekali, Chin. Tapi yang menarik ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, Alkitab katakan ketika mereka di tanah padang gurun, ketika mereka membangun tenda, ketika mereka membangun kemah, mereka tetap membangun yang kecil. Mereka tetap membangun yang kecil.
Sampai Alkitab berkata, engkau tidak lagi berada dalam perbudakan. Engkau tidak lagi berada dalam penghakiman bangsa Mesir. Engkau telah aku bebaskan. Makanya Tuhan bilang mengembang ke kanan ke kiri. Ini jangan diartikan secara harafiah, perutmu ke kanan ke kiri, bukan. Ada begitu banyak orang ngaku lahir baru, tapi masih diperbudak sama ketakutan. Ada begitu banyak orang ngaku hamba Tuhan, tapi masih diperbudak sama iri hati. Ada begitu banyak ngaku pengikut Kristus, ngaku udah bebas dari slavery, dari perbudakan, tapi hidupnya masih takut, gentar, khawatir. Tuhan gak dapat melakukan perkara yang besar kalau hatimu kerdil. Ketika hatimu besar, perkara besar terjadi sama orang-orang tersebut. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang pertama, miliki hati yang besar. Yang kedua, bagaimana saudara bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua, mimpikan perkara-perkara yang besar. Sama-sama bilang sama saya, mimpi itu gratis. Sama-sama bilang sama saya, mimpi itu bebas. Dalam Kejadian 37 ayat 5 dan ke-11, Alkitab menggambarkan ada sebuah tokoh di Alkitab namanya Yusuf. Yusuf bermimpi bulan dan bintang ke-11 berkas menyembah dia. Alkitab katakan arti dari nama Yusuf adalah Allah menambahkan. Saya berdoa Allah menambahkan sesuatu hari dalam iman saudara. Amin. Allah menambahkan. Alkitab katakan, saudara bisa perhatikan ke saya, 11 berkas bulan dan bintang menyembah Yusuf, tapi faktanya Yusuf dijual jadi budak. Bulan dan bintang menyembah Yusuf, 11 berkas menyembah Yusuf, tapi kenyataannya Yusuf difitnah oleh Potifar. Bulan bintang 11 berkas menyembah dia, tapi kejadiannya Yusuf dipenjara. Tapi apa yang mau saya bilang sama saudara, kalau orang sudah percaya visi dari Tuhan, kalau orang sudah tahu goalnya dari Tuhan, kalau orang udah mengerti apa yang Tuhan dapat lakukan dalam hidupnya, keadaan buruk tidak pernah dapat memadamkan api orang benar. Saya ulang sekali lagi, keadaan buruk tidak pernah dapat memadamkan api orang benar. Alkitab katakan jalan orang benar kian lama kian terang benderang. Asal kau orang benar, Pak. Asal kau orang benar, Bu. Hati saya hancur ngomong ini sama saudara. Asal engkau orang benar, apapun boleh diperbuat sama saudara. Tunggu tanggal main. Tangan Tuhan yang kuat akan bela saudara, akan pelihara saudara, akan promosikan saudara. Apa sih visi itu? Visi saya pelajari dari bahasa yang sederhana. Visi adalah gambaran masa depan yang lebih baik yang Tuhan beri. Gambaran masa depan yang lebih baik yang Tuhan beri. Itu visi. Pemain sepak bola mau sehebat apapun, golnya gawang musuh. Gak pernah gawang sendiri. Itu mabok dia. Saya gak pernah lihat Cristiano Ronaldo bawa bola depan gawang musuh. Gak jadi, balik lagi. Gak ada, itu ngaco itu orang. Pemain sepak bola, golnya selalu ke depan gawang musuh. Jadi salah satu ciri orang yang hidup apa? Melihat ke depan. Makanya mata di depan, mata di belakang hantu. Seorang hamba Tuhan namanya Catherine Marshall mengatakan demikian, jika orang mempunyai visi, tujuan hidup yang jelas, digabung dengan doa. Saudara baca yang terakhir, jikalau orang memiliki visi, tujuan hidup yang jelas, digabung dengan doa, sama-sama baca. Sekali lagi, jikalau orang mempunyai visi, tujuan hidup yang jelas, jangan mau anak-anak muda, kau pacaran, kau tanya, kita mau dibawa kemana hubungan ini? Sampai kau nyanyi, mau dibawa kemana? Terus dia bilang, go with the flow. Bilang sama dia, maaf ya, Eko bukan ikan. Go with the flow, mengalir kan kayak hanyut. Yang hanyut cuma 3. Pertama ikan, kedua sampah,
Yang ketiga, isi sendiri. Seorang hamba Tuhan mengatakan, saudara, seorang founding father bangsa Indonesia yang kita banggakan, Insinyur Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di pangkuan. Cakep ya bahasanya ya. Kan kalau orang dunia beda kan, jangan mimpi tinggi-tinggi, jatuhnya sakit. Belum mimpi udah jatuh dia. Tapi Soekarno bilang apa? Ini masih Gideon, mana Soekarno? Nih, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jikalau engkau jatuh, minimal engkau lebih tinggi dari pohon kelapa rumahmu. Soekarno kan pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Kalau sekarang berikan saya seorang 10 pemuda, saya akan buat boyband Korea. Sorry nya mekam parap hicu tru aye najis. Kasih tepuk tangan dulu batu. 10 menit lagi kita ketemu di bawah. Paul Meyer mengatakan demikian. Apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, dengan berapi-api Anda inginkan, dengan sungguh-sungguh Anda percaya dan dengan antusias Anda lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan. Apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, dengan berapi-api, passionate Anda inginkan, dengan bersungguh-sungguh, truly believe, Anda percaya, dan Anda antusias Anda lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan. Bayangkan, inginkan, percaya, lakukan, pasti jadi. Amin. Sama-sama bilang sama saya, bayangkan, inginkan, percayakan, lakukan. Sama-sama bilang sama saya, oleh karena Tuhan Yesus, pasti jadi kenyataan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya dulu saudara lihat, saya pernah dari tahun 2000. Saya lihat dulu orang jadi choir. Saya dalam hati saya pengen jadi choir. Ketika jadi choir, lihat leader di Gelora Bung Karno. Saya bilang, Tuhan, pengen jadi leader gerak choir di Gelora Bung Karno. Ketika jadi leader choir di Gelora Bung Karno, lihat ada MC. Saya bilang, Tuhan, enak jadi MC ya. Jemaat suruh tepuk tangan, suruh lompat-lompat, jungkir balik. Pengen dong jadi MC, jadi MC. Semua mulai dari mimpi. Gedung pencakar langit, semua dimulai dari apa? Pikiran arsiteknya. Gak langsung tiba-tiba muncul itu gedung. Semua dimulai dari pikirannya. Ini gedung gereja dimulai dari apa? Visinya Pak Pariaji. Nanti tanggal 17 Agustus Tiberias ulang tahun. Yang bangga Tiberias, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Semua dimulai dari apa? Pikiran, visinya. Mana pernah kepikiran Bapak dan Ibu punya gereja sebesar ini? Mana pernah mereka mikir bikin Natal Gelora Bung Karno serame itu? Semua dimulai ketika saya lihat Pak Pariaji sama timnya. Dalam hati saya, Tuhan pengen dong ikut Pak Pariaji. Bawa minyak deh. Jadi minyak juga mau gue. Penting gue ikut Pak Pariaji. Ketika jadi tim Pak Pariaji, Tuhan mau dong jadi pendeta. Di mana-mana boleh deh. Bogor deh. Yang penting jadi pendeta. Ketika lihat Gading Nias, Tuhan tahu. Tuhan pengen dong satu hari khotbah di Gading Nias. Sekarang Gading Nias nih. Nih Gading Nias kan? Siapa tahu Plaza Jambu 2 Bogor. The power of dream. John F. Kennedy bermimpi melihat manusia terbang ke bulan. Menginjakan kaki di bulan. Di saat bangsa lain sedang berjuang menuju ke Mars, Indonesia masih berjuang. Apakah klepon itu syariah? Manusia ke bulan. Sejarah mencatat Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan satu orang Jawa mendarat di bulan. Loh, benar ini? Koran bilang Neil Armstrong
mendarat di bulan dengan selamat. Gak ngerti, saya ulang lagi. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan, orang Jawa itu. Ada yang percaya bohong, Pak. Oh selamat. Dikatakan Bill Gates bermimpi setiap rumah punya personal komputer. Martin Luther King Jr. bermimpi kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih. Bahkan dia bermimpi ada presiden Amerika kulit hitam. Martin Luther senang di surga sekarang. Karena Barack Obama pernah jadi presiden Amerika. Kita doa suatu hari ada jemaat Tiberias anak Tuhan jadi presiden Indonesia. Jangan lupa coblos. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang siapa tahu nanti presiden Indonesia Gideon Simanjuntak. Enggak, jangan tepuk tangan, nggak gue angkat jadi menteri lo, enggak akan. Yang ketiga, yang terakhir ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita sama-sama belajar perkara-perkara besar. Imam musik maju ke depan, bagaimana dapat melakukan perkara-perkara yang besar, memiliki hati yang besar, mimpikan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, yang terakhir, doakan perkara-perkara yang besar. Yeremia 33. Ayatnya yang ketiga, sama-sama jemaat Tuhan kita baca. 3, 2, 1, ya. Dalam Injil Lukas 1 ayat 37 Alkitab mengatakan sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang mantan pembunuh dapat dipercaya oleh Allah memimpin bangsa yang besar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Namanya Musa. Bagaimana mungkin Alkitab mengatakan seorang pembohong, bahkan arti dari namanya adalah cheater. Membohongi kakak saudara kandungnya demi semangkok kacang merah, demi yang namanya hak kesulungan, namanya Yakub. Bagaimana mungkin pembunuh orang Kristen, menghancurkan gereja, mendakwa orang Kristen. Alkitab katakan namanya Saulus diubah menjadi Paulus, menulis hampir setengah lebih perjanjian baru. Bagaimana mungkin seorang nelayan yang gagal semalam-malaman menebar jala gak dapat apa-apa, tapi berhasil menjadi penjala manusia. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, namanya Petrus. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang penuh dengan kegetiran dalam hidupnya, penuh dengan kepahitan, broken home, ditinggal oleh papanya di usia 6 tahun, jadi hamba Tuhan gereja Tiberias, namanya Gideon Simanjuntak. Ini bapak ini senang banget, jangan-jangan kok papaku. Bagaimana mungkin, Pak? Bagaimana mungkin? Tadi saya ke Gading Marina, saya duduk di samping tempat Pak Pariaji keluar. Saya bilang sama tim saya, dulu gue di sini nih, nungguin Pak Pariaji keluar. Tiap kali Pak Pariaji turun dari lift, saya turun dari tangga. Saya nggak pernah berani bermimpi dipercaya melayani di gereja sebesar ini. Mendapat kehormatan, mendapat julukan, atau dapat jabatan asisten gembala sidang, gembala martir. Doakan perkara-perkara besar. Mama saya selalu doain saya. Apa doanya? Mama doa, kamu dipakai Tuhan lebih besar dari orang-orang yang punya ayah. Sekalipun kamu gak punya ayah, tapi kamu dipakai Tuhan lebih hebat dari orang yang punya ayah. Tiap jam 7 sebelum saya pelayanan, saya telepon mama saya. Mah, untuk pelayanan, ayo kita doa. Bahkan mama saya masih terus berdoa. Nah, Tuhan besar. Percaya, ada hal besar menanti kita. Ayat terakhir, 1 Tawarik. Ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, sama-sama kita baca.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan sama-sama, dan sekali lagi, dan long story short, nama Yabes adalah pain, man of sorrow. Bahasa Indonesianya anak sial. Tapi Yabes berani minta sama Tuhan lebih dari keadaan. Yabes minta, kiranya Kau memberkati aku. Waktu saya nggak banyak, saya cuma doa sama saudara. Ada perkara besar menanti kita orang percaya. Ada perkara-perkara gagah perkasa menanti kita orang percaya. Berharap yang besar, bermimpi yang besar, doakan yang besar, miliki hati yang besar. Engkau akan terkaget-kaget. Jangan buru-buru bilang 2020 tahun yang berat tahun. Jangan buru-buru bilang. Masih ada Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan ini Tuhan bisa putar balikan keadaan. Apa yang terhilang dikembalikan lipat kali ganda. Apa yang dicuri dikembalikan sama saudara. Jangan buru-buru bilang bulan 2020 berat. Mungkin ini tahun terbaik. Mungkin ini tahun luar biasa. Doa saya, sampai jumpa di tingkat-tingkat promosi yang Tuhan siapkan. Engkau dan aku, perkara-perkara hebat Tuhan sediakan. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sambil angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Dan memperluas daerahku. Lebih keras lagi jemaat Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Dan kiranya daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hanya jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, tutup matamu, angkat kepalamu, jadikan doa ini iman percayamu. Kiranya ini doa kami, bukan sekedar diberkati tapi berlimpah-limpah. Ini doa kami Tuhan, di saat orang memperkecil janjimu kami diperluas. Dan kami percaya kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Hamba dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berhenti berkata-kata, Roh Kudus terus berkata-kata. Teriakan firman-Mu bertumbuh berbuah menjadi rema. Kami bawa korban ucapan syukur kami, berapapun korban ucapan syukur umat-Mu. Tuhan tidak lihat jumlah rupiah, Tuhan melihat hati. Balaskan dari surga, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan sukacita. Sama-sama kita katakan,